Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share gimana caranya jadi dropshipper yang keren. Jadi banyak sekali dari teman-teman yang ingin menjadi dropshipper, tapi mereka itu selalu memakai cara yang instan. Jadi dropshipper itu hanya sekedar mengambil produk atau foto atau deskripsi atau apapun, kemudian dijual ke tempat lain, kayak gitu doang. Tapi mereka tidak menjalankan hal-hal seperti pebisnis pada umumnya. Mereka ibaratnya hanya mempromosikan produk dari toko lain atau dari supplier. Padahal dropshipper yang benar itu nggak seperti itu. Dropshipper yang keren itu nggak seperti itu. Dropshipper yang punya omset gede itu nggak melakukan itu. Tapi mereka melakukan beberapa tips yang akan aku share. Jadi perhatikan video ini sampai habis. Cara menjadi dropship keren yang pertama adalah jangan asal comot. Jadi teman-teman, aku yakin banyak sekali dari teman-teman yang melakukan comot, kemudian promosikan, udah kayak gitu doang gitu loh. Mereka nggak menghubungi supplier, mereka nggak melihat produknya seperti apa, mereka nggak melihat target marketnya seperti apa, demand-nya kayak gimana. Mereka cuma ngelihat, oh produk ini bagus untuk dijual, kemudian diambil gambarnya, kemudian di-share ke status WhatsApp, di-share ke Instagram, di-share ke marketplace lain, kayak gitu doang gitu loh. Nah, jangan seperti itu teman-teman, jangan asal comot-comot seperti itu. Kenapa? Karena nanti akan ada banyak masalah. Tidak hanya dari sisi customer kalian, tapi dari sisi hubungan kalian dengan supplier juga akan bermasalah. Karena dropship itu bukan hanya hubungan kalian dengan customer, bukan hanya kalian berhasil menjual produk, tidak, tapi kelanjutannya nanti itu seperti apa. Bukan berarti kalau misalnya kalian jualan produk bagus maka kalian akan sukses jadi dropshipper, gak kayak gitu. Karena kalau misalnya kalian asal comot dan kalian nggak menjaga hubungan dengan supplier, kalian nggak komunikasi dengan baik dengan supplier, atau kalian nggak edit produknya sama sekali, maka kalian akan menemui beberapa masalah. Seperti kalau misalnya suppliernya ternyata nggak support dropship, ternyata suppliernya nggak ada stok lagi tanpa memberitahu kalian, ternyata suppliernya itu susah atau tidak bisa untuk mengirim ke salah satu tempat, dan dia tidak memberitahu kalian karena kalian nggak nanya, kalian nggak jaga hubungan. Nah, itu akan terjadi. Hubungan kalian dengan supplier itu sangat penting dan itu berpengaruh terhadap bisnis kalian. Kemudian kalau misalnya kalian asal comot tanpa edit, maka kalian akan dianggap fotonya sama dengan supplier dan kalian tidak akan dibeli oleh customer karena produk dari supplier lebih laku atau bintangnya lebih gede, lebih banyak terjadi penjualan, harganya lebih murah. Kayak gitu. Kalau kalian tanpa edit, maka customer akan berpikir bahwa produk kalian dengan produk toko lain itu sama. Makanya perlu diedit. Karena itu teman-teman, jangan asal comot. Dropshipper nggak seperti itu. Kemudian yang nomor 2 adalah lakukan riset pasar, riset produk, dan riset supplier. Jangan pernah melakukan dropship tanpa riset. Misalnya kalian cuma tiru-tiru orang dropship ini sukses, kalian ikut-ikutan. Orang dropship ini sukses, kalian ikut-ikutan. Jangan kayak gitu. Kalian tetap harus melakukan riset berdasarkan data kalian sendiri. Contohnya, kalau misalnya kalian jualan produk, jualannya itu katakanlah di daerah tertentu. Kalian riset di daerah tertentu itu. Mereka lagi butuhnya apa? Produk apa? Mereka lagi inginnya produk apa saat itu? Jadi kalian nggak bisa menyamakan antara produk yang kalian jual dengan produk yang orang lain jual. Itu sama-sama sukses kalau misalnya kalian jualan produk yang sama. Nggak seperti itu. Katakanlah kalian itu ingin jualan produk kecantikan. Kalian riset produk kecantikan itu seperti apa yang dibutuhkan. Dan knowledge kalian tentang produk itu harus bagus. Jangan sampai kalau misalkan ditanya customer, kalian nggak bisa jawab. Kalian jualan produk yang sama dengan toko lain, katakanlah dengan orang lain, dan mereka itu sukses jualan produk kecantikan, tapi kalian nggak bisa jelaskan produk kecantikan itu ke customer, maka kalian belum tentu bisa sesukses orang lain itu. Kayak gitu. Jadi lakukan riset. Riset itu tidak hanya untuk menentukan bisnis kita nanti kayak gimana, tapi untuk menambah pengetahuan kita. Pengetahuan tentang apa? Tentang produknya, tentang cara merawatnya, tentang cara penggunaannya, tentang cara ngirimnya kayak gimana, tentang gimana nanti kalau misalnya produk ini dipakai kayak gini, cocok atau enggak. Kayak gitu. Jadi kalian perlu riset. Tidak hanya riset produk dari riset pasar, tapi juga riset supplier. Kalian juga harus menentukan supplier mana yang bagus. Jangan sampai supplier itu tidak pernah kalian hubungi sama sekali. Kalian harus chat, tanya sebanyak-banyaknya, sedetail-detailnya ke supplier. Kalau misalnya kalian sudah menemukan supplier yang cocok, yang easy going, yang bagus, baru kalian mulai dropship. Selama kalian tidak menemukan supplier yang cocok, atau kalian bahkan tidak pernah berkomunikasi dengan supplier, jangan harap kalian bisa jadi dropshipper yang sukses, teman-teman.
Oke, karena kuncinya atau hidup mati kita sebagai dropshipper itu tergantung juga dari supplier. Makanya kalian harus pastikan benar-benar supplier yang bagus. Makanya cara dropship yang keren yang nomor 3 adalah kalian dropship dengan banyak produk, bukan banyak supplier. Oke, banyak produk tapi bukan banyak supplier. Maksudnya kayak gini, banyak sekali dari teman-teman itu yang dropship itu fokus ke produknya, menjual tas wanita. Tas wanita dari supplier A satu produk, supplier B satu produk, supplier C satu produk. Jadi di dalam tokonya itu ada banyak produk, tapi beda-beda supplier semua. Alamatnya beda-beda, otomatis kualitasnya beda-beda. Nah, kalau misalnya customer membeli produk di kalian nggak punya identity, kalian nggak punya sesuatu yang khusus. Katakanlah produk dari supplier A itu bagus, kualitasnya kayak gini, ciri khasnya kayak gini. Ternyata dari supplier B itu karena mereka produksinya itu caranya berbeda, makanya produknya juga hasilnya akan berbeda. Nah, itu akan dirasakan oleh konsumen bahwa loh ini kok produknya beda, nggak sama kayak yang kemarin, padahal aku beli di toko yang sama. Kayak gitu, oke? Bisa paham? Makanya kalau misalnya kalian dropship, jangan memilih banyak supplier. Kalau bisa 1 atau 2 supplier maksimal. Aku pernah menyarankan bahwa satu produk minimal ada paling tidak 2 atau 3 supplier. Yes, tapi kalian tidak boleh punya banyak supplier dalam toko kalian. Maksudnya satu produk itu lebih dari satu supplier itu adalah untuk berjaga-jaga. Oke? Untuk berjaga-jaga, siapa tahu produknya ini nggak ada atau produknya ini kosong di supplier utama kita. Tapi kalian kalau punya supplier utama, katakanlah supplier utama itu cuma 1 doang atau 2 lah minimal. Tapi aku biasanya 1 doang. Tapi untuk supplier cadangannya itu kalian bisa banyak. Biar kalian lebih paham, aku akan kasih contoh gampangnya deh. Kalau misalnya kita jualan produk tas wanita, katakanlah semua produk yang ada di toko kita itu berasal dari satu supplier. Oke? Berasal dari satu supplier A katakanlah. Tapi kita harus nyari juga tiap produk di toko kita itu supplier yang lain. Kita harus nyari supplier yang lain untuk jaga-jaga. Misalnya ada tas A, tas B, tas C, tas D. Nah, tas A, tas B, tas C, tas D itu berasal dari satu supplier A ini. Tapi kita juga harus mencari supplier lain untuk tas A. Kita juga harus mencari supplier lain untuk tas B. Kita juga harus mencari supplier lain untuk tas C. Sehingga kita punya backup supplier. Biar apa? Biar kalau misalnya supplier A ini nggak ada stok, kita tetap ada supplier cadangan, katakanlah kayak gitu. Tapi bukan berarti kita harus memiliki banyak supplier dalam satu toko. Nggak kayak gitu. Tetap supplier utamanya itu 1 dalam satu toko itu, 1 atau 2 lah. Aku sarankan 1 sih. Kemudian yang paling banyak dilupakan oleh teman-teman yang ingin dropship adalah bikin brand. Mereka nggak pernah memikirkan brandnya itu kayak gimana. Mereka paling cuma ngisi nama atau nama toko gitu aja. Tapi brand ini penting. Kenapa? Karena kalau misalnya kita itu menjual produk, kita itu ingin orang itu dekat dengan kita. Kita itu tentunya ingin orang itu beli lagi di kita kan. Makanya kita butuh brand. Brand ini untuk mengidentifikasikan kita itu seperti apa. Jadi kalau misalnya produk kita itu dari satu supplier, otomatis kualitas produk kita ya mirip-mirip lah. Nggak mungkin sama persis, tapi mirip-mirip. Kualitas antara produk A, produk B, produk C itu mirip-mirip. Oke? Tapi nggak akan beda jauh karena ada satu supplier. Karena kita ngambilnya dari satu supplier. Oke? Dan itu akan bisa membentuk karakter dari brand kita. Katakanlah kita jualan tas wanita. Tas wanita kita itu kan datangnya dari satu supplier. Nah, satu supplier ini ternyata mengedepankan warna atau corak yang bermacam-macam, yang berwarna-warni. Maka identitas brand kita adalah warna-warni atau corak yang cerah kayak gitu. Makanya mungkin namanya brand kita mungkin ya itu adalah tas cerah atau tas bahagia atau happy bag atau kayak gimana yang mencerminkan keceriaan. Dan kita juga harus membangun kayak brand identity-nya seperti nama, logo, tagline dan sebagainya. Kemudian brand karakternya berarti tadi tas yang menimbulkan kebahagiaan, kecerahan, coraknya bermacam-macam kayak gitu. Jadi brand itu sangat penting dan jangan dilupakan teman-teman. Setelah bikin brand, kalian pastikan punya strategi branding dan strategi marketingnya. Kenapa aku bedakan branding sama marketing? Teman-teman banyak yang bingung bedanya branding sama marketing itu apa. Aku jelaskan sedikit. Branding itu adalah tujuannya untuk memperkenalkan brand kita, untuk membuat orang semakin aware, semakin ingat dengan brand kita. Ngarahnya bukan ke pembelian atau penjualan.
Ngarahnya bukan ke transaksi, tapi ke seberapa ingat orang tentang brand kita. Tujuannya itu biar kalau misalnya katakanlah ingat brand kita. Misalnya kita jualan tas, ingat brand kita, katakanlah kayak gitu. Misalnya brand kita namanya kayak tadi ya, tas Happy atau Happy Bag. Ingat tas, ingat Happy Bag, katakanlah kayak gitu. Kalau misalnya target market kita adalah cewek, katakanlah kalau misalnya cewek itu ingat tas dan ingat bahagia, maka akan selalu ingat brand kita, yaitu Happy Bag, katakanlah kayak gitu. Itu tujuan dari brand, bukan untuk pembelian tapi untuk mengingatkan orang. Kemudian strategi marketing itu untuk ke arah pembelian, biar orang semakin tertarik untuk membeli produk kita, biar orang semakin istilahnya menimbulkan hasrat untuk membeli produk kita segera saat itu juga. Oke. Kemudian ada lagi sales itu untuk penjualan, jadi untuk memastikan orang itu beli, untuk memastikan orang itu transfer. Dan itu beda antara branding, marketing, dan sales. Oke. Jadi kalian harus punya strategi branding dan strategi marketing. Strategi branding, gimana caranya bikin orang itu ingat dengan brand kalian. Jadi kalau misalnya tadi brand kalian adalah tas, maka sebisa mungkin kalian ingatkan orang atau tunjukkan bahwa kalian itu brand tas yang happy atau yang bahagia, katakanlah kayak gitu. Dengan apa? Dengan katakanlah kalian posting di sosial media tentang kebahagiaan seorang cewek atau target market kalian menggunakan tas itu. Atau kalian posting misalnya ciri-ciri orang bahagia, katakanlah kayak gitu. Atau kalian posting foto-foto yang ceria saat menggunakan tas itu. Kayak gitu, macam-macam caranya. Nah, kalian juga bisa menggunakan sapaan juga. Misalnya waktu pertama kali chat, kalian sapa dengan senyum, sapa dengan banyak emoticon senyum, katakanlah kayak gitu. Nah, itu salah satu strategi brandingnya. Kemudian strategi marketingnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Kalau misalnya kalian menawarkan sebuah produk, permudah orang untuk melakukan pembelian. Contohnya, kalau misalnya pembayarannya bisa via manapun, via GoPay, via OVO, via Dana, via link aja, anything. Kemudian pengirimannya juga bisa macam-macam, bisa JNE, JNT, dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya kalian bisa ada fasilitas cicilan, katakanlah kayak gitu. Nah, kalau misalnya beli bisa dimanapun, bisa di marketplace, bisa di marketplace, bisa manapun, bisa di Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, kalian ada semua. Kemudian di sosial media juga ada semua, di Facebook, di Instagram, di Twitter, dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi kalian ada di semua tempat. Itu adalah salah satu cara untuk memudahkan customer untuk melakukan pembelian dimanapun. Kemudian kalian juga harus melakukan strategi marketing di dalam chat. Misalnya, seperti yang aku sudah jelaskan di video ini, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Jadi itu, kalian harus punya strategi branding dan strategi marketing. Kemudian yang terakhir adalah jangan ikut-ikutan perang harga. Oke? Jangan ikut-ikutan perang harga. Seperti yang aku sudah jelaskan di video ini, aku sudah share gimana caranya agar kita tidak mengikuti perang harga. Kenapa? Karena perang harga itu hanya menghancurkan bisnis kalian, hanya menghancurkan harga pasar. Perang harga itu hanya akan membuat kalian tidak untung atau bahkan rugi. Jadi jangan sampai kalian ikut-ikutan perang harga. Caranya kayak gimana? Kalian bisa lihat video ini karena aku sudah share semuanya di sana, oke? Semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa menjadi dropshipper yang keren dan tidak ikut-ikutan, oke? Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini biar kalian tahu video-video terbaru tentang bisnis online yang membuat kalian bisa semakin semangat dalam berbisnis dan bisa menghasilkan omset yang besar buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!